Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kembali lagi kita berjumpa dalam acara Mimbar Agama Katolik. Pada hari ini tanggal 31 Januari 2021 kita hendak merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Markus. Namun sebelumnya mari kita memulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala kasih karunia, atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kini kami mohon, bukalah hati kami, agar kami mampu mendengarkan sabda-Mu. Dan juga bantulah kami, agar kami pun juga mampu untuk melaksanakan sabda-Mu di dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan Injil dari Injil Markus tadi, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan 3 hal.
Yang pertama, tentang reaksi orang-orang ketika mereka mendengarkan pengajaran Yesus. Memang tidak dijelaskan Yesus itu mengajarkan apa. Tetapi di dalam Injil Markus ini tadi disampaikan bahwa mereka takjub akan pengajaran Yesus. Lalu takjub ini juga dikatakan 2 kali. Yang kedua ketika mereka itu melihat apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Setelah Yesus mengusir roh jahat dari tubuh orang yang kerasukan. Kita pun juga diajak untuk senantiasa takjub kepada apa yang diajarkan Yesus kepada kita, apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam hidup kita. Takjub berarti heran, takjub berarti kagum. Kita diajak untuk mengagumi segala karya Allah yang terjadi di dalam hidup kita. Kalau kita percaya bahwa hidup kita adalah penyelenggaraan ilahi, Allah berkarya di dalam hidup kita, maka kita pun juga diajak untuk kagum akan setiap karya Allah, bahkan dalam setiap peristiwa yang kecil sekalipun. Tidak hanya dalam peristiwa yang senang, dalam peristiwa yang menyedihkan pun kita juga diajak untuk kagum, bukan karena peristiwa sedihnya, tetapi karena karya Allah yang terjadi, penyelenggaraan Allah yang terjadi melalui peristiwa yang kita alami itu. Kita diajak untuk bersyukur akan segala karya Allah yang terjadi di dalam hidup kita, agar kita mampu untuk takjub akan segala hal yang dilakukan Allah di dalam hidup kita. Maka ketika kita takjub, ketika kita kagum akan karya Allah di dalam hidup kita, maka di situ pula kita akan berusaha untuk mengikuti Dia yang kita kagumi. Kita akan meneladan Dia yang kita kagumi. Kita akan berusaha untuk menyerupai dengan Dia yang kita kagumi. Itu adalah upaya agar kita untuk menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Hal yang kedua yang kita renungkan adalah bahwa mereka semuanya itu tadi, baik Yesus, baik orang yang kerasukan roh jahat, bahkan roh jahatnya sendiri dan orang-orang yang lain ada di dalam satu tempat, yakni mereka ada di dalam rumah ibadat. Kitalah gambaran dari rumah ibadat itu. Di dalam diri kita ada sisi baik, karena Allah juga menanamkan benih kebaikan di dalam diri kita. Allah menciptakan kita dengan sungguh amat baik. Tetapi juga karena dosa, kita pun juga memiliki sisi buruk. Setiap manusia memiliki hal yang dinamakan dengan konkupisенsia, kecenderungan untuk berbuat dosa. Itu adalah sisi buruk kita. Kita yang kerap kali berbuat dosa, kita yang punya kelemahan, itu adalah sisi buruk kita, sisi jahat kita. Dan terkadang pula kita yang menjadi orang yang semu, yang tidak baik, yang tidak jahat, orang yang biasa-biasa saja. Dan dalam hal ini saya mau mengajak Anda untuk menggembalakan diri kita, untuk mengarah kepada hal yang baik. Kita membawa diri kita kepada Yesus yang maha baik itu sendiri. Yesus telah memberikan teladan kepada kita tentang banyak kebaikan. Maka mari kita meneladani Yesus untuk mewartakan kebaikan, menghadirkan kebaikan di dalam hidup kita. Kita intinya diajak untuk menggembalakan hidup kita ke arah yang baik, agar segala hal yang buruk, segala hal yang jahat ini juga menjadi semakin berkurang di dalam hidup kita. Kita juga mohon kepada Tuhan agar kita terbebas dari belenggu dosa, karena Tuhan Yesus telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Maka kita sendiri jangan menempatkan diri kita menjadi hamba dosa, tetapi mari kita gembalakan diri kita ke arah kebaikan, meneladani Yesus Sang Maha Baik itu sendiri.
Lalu hal yang ketiga, kita diutus untuk menghadirkan Allah di dalam hidup kita. Kita diutus untuk menjadi perpanjangan tangan Allah di dalam hidup kita, agar mereka semua, orang-orang yang kita jumpai, orang-orang yang bersama dengan kita, keluarga, masyarakat, warga gereja, dan semua orang itu juga menjadi takjub akan karya Allah di dalam hidup mereka. Kita diajak untuk mewartakan kebaikan, kita diajak untuk mewartakan kasih kepada mereka semua yang kita jumpai, atau bahkan kepada semua orang yang tidak kita jumpai, sekalipun kita diajak untuk melakukan kebaikan untuk mereka, agar kasih Allah menjadi semakin nyata di dalam hidup kita dan juga bagi hidup semua orang, agar kebaikan Allah juga menjadi semakin nyata melalui apa yang kita lakukan bagi orang lain. Maka kita pun diutus untuk menjadi perpanjangan tangan Allah ini, agar mereka semua menjadi takjub dan percaya kepada Allah, dan mau untuk mengikuti Allah, mau untuk berbuat seturut dengan kehendak Allah, agar ketakjuban ini semakin dirasakan oleh semua orang melalui apa yang kita lakukan, melalui apa yang dilakukan oleh orang lain, dan pada akhirnya semua orang itu menjadikan orang lain takjub akan karya Allah di dalam hidup mereka. Maka di akhir acara ini saya mau mengajak Anda untuk senantiasa berusaha menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Kita senantiasa menjadikan diri kita itu orang-orang yang bersyukur, agar kita mampu untuk mengagumi, agar kita mampu untuk takjub akan karya Allah di dalam hidup kita. Lalu yang kedua, kita mampu untuk menggembalakan diri kita ke arah kebaikan. Berkah dalam.